Hari-hari selalu dimintain rekomendasi manga. Nggak tahu kenapa kalian itu demen banget gitu minta rekomendasi. Tapi itu hal wajar juga sih ya untuk kalian yang suka baca banyak manga. Kadang aku juga agak betah gitu kalau baca manga yang itu-itu aja. Karena banyak yang minta rekomendasi, kali ini aku bakal ngasih kalian beberapa list bacaanku. Yang mungkin aja beberapa manga ini belum kalian baca atau mungkin aja belum kalian kenal juga gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke manga yang pertama, yaitu Tougen Anki. Mungkin beberapa dari kalian yang udah ngikutin aku dari lama udah kenal manga ini duluan. Tapi mungkin beberapa dari kalian ini belum tahu juga manga ini. Tougen Anki ini menceritakan sebuah mitologi kuno di era modern. Tepatnya mitologi Jepang, yaitu terkait Momotaro dan Oni atau iblis. Secara mitologi, Momotaro ini tuh pahlawan dari Jepang yang mengalahkan pasukan iblis atau Oni. Nah, di manga Tougen Anki ini, keturunan dari Momotaro ini membentuk sebuah organisasi dan memburu para Oni yang tersisa hingga memasuki ke zaman modern. Para Oni ini menyamar menjadi manusia untuk bertahan hidup. Karena menyamar, banyak Oni ini yang menikah dengan manusia sehingga menciptakan keturunan manusia berdarah Oni atau iblis. Nah, di sini kita ini punya MC bernama Shiki Ichinose, yang mana dulunya dia ini dipungut dari tempat sampah oleh pasukan Momotaro yang sekarang menjadi ayah angkatnya. Yang kemudian ayah angkatnya ini pensiun dari organisasi Momotaro untuk melindungi anak angkatnya, karena anaknya ini kan memiliki darah Oni gitu. Cerita terus berlanjut sehingga nantinya beberapa insiden terjadi sampai ayahnya ini meninggal akibat ulah pasukan Momotaro, sehingga membuat Shiki ini menunjukkan sosok iblis aslinya. Aku setuju kalau manga ini dibilang klise. Maksudku, manga ini mengambil banyak gaya cerita yang sudah ada, seperti contoh Naruto dan juga Blue Exorcist. Cuman aku tetap baca karena udah lama aja manga-manga dengan konsep seperti ini tuh menghilang gitu, nggak pernah ada lagi. Plot cerita di awal ini bener-bener mirip banget sama Blue Exorcist, bener-bener mirip banget. Cuman bedanya nanti si Shiki ini bakal dimasukin ke Akademi Oni untuk melanjutkan kehidupannya, dan tentunya survive sebagai pasukan Oni, dan tentunya juga untuk membalaskan dendam dari ayahnya. Yang bikin aku excited di sini tuh art mangganya. Apalagi ketika Shiki ini berubah menjadi iblis. Dia itu berubah ibarat menjadi QB ekor 4, tapi ada beberapa senjata di tubuhnya, jadi kayak jagan juga gitu. Jadi ini salah satu rekomendasi yang sangat sayang sih kalau kalian hindari atau nggak kalian baca. Oke, kita masuk ke judul yang kedua, namanya Pumpkin Night. Sebuah manga yang bener-bener bagus banget buat aku pribadi. Tapi sayangnya update-nya itu sebulan sekali gitu. Tapi harus kalian pahami kalau manga ini tuh bisa aja nggak relate sama kalian, karena manga ini memberikan sensasi gore yang bener-bener parah. Jadi kalau kalian nggak terbiasa dengan manga gore, ya jangan dibaca ya. Sebelumnya aku ini pernah merekomendasikan manga Jujika no Rokunin, sebuah manga dengan tema balas dendam dari pembulian. Untuk Pumpkin Night, konteks ceritanya itu hampir sama, dimana kita memiliki female main karakter bernama Naoko Kirino, seorang siswi yang bener-bener cantik banget. Tapi dia ini juga punya sifat yang sedikit aneh gitu. Nah, karena cantik dan aneh, dia ini menjadi korban bully. Dan bulinya itu emang bener-bener gak main sih, bener-bener parah juga gitu. Hal ini yang ngebuat Naoko Kirino ini memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada anak-anak sekolahnya yang membuli dirinya. Gilanya, si Naoko Kirino ini dapat mengeksekusi targetnya secara bersih. Jadi semuanya bener-bener disusun secara rapi. Tapi di saat itu juga, Naoko ini bisa dibilang menjadi orang yang benar-benar psycho. Bagi dia, melukai orang itu ibarat mencabut daun dari pohon. Tapi kita di sini tidak hanya disodorkan dengan tentang balas dendam saja. Ada sedikit kisah cinta antara Naoko dengan male main karakter di manga ini, yaitu Kazuya Makino. Dimana nantinya Kazuya Makino ini ikut menggila karena cinta sejatinya itu sudah dilukai gitu. Dan juga perasaan cinta Naoko ini menjadi titik lemahnya si Naoko. Jadi benar-benar mereka berdua ini berani bertaruh nyawa untuk yang mereka sayangi. Di samping itu, manga ini bakal menyodorkan art yang bener-bener bagus. Ini alasan kenapa mangganya dipublish bulanan juga gitu, karena artnya bener-bener detail banget dan bersih. Artnya bagus, balas dendam dan cinta. Nah, kurang apa lagi? Kalian coba baca. Tapi aku ingetin sekali lagi, yang gak kuat sama gore saranku jangan. Resiko ditanggung masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke judul yang berikutnya, yaitu Dolly Kill Kill, salah satu manga buatan autor dari manga Blue Lock.
Bukan si Kaneshiro loh ya, tapi author yang satunya lagi, yaitu si Nomura Yusuke. Pokoknya kalau manga udah dipegang sama golongannya Kaneshiro, udah pasti bakalan menghadirkan sebuah manga dengan cerita pertarungan yang serius. Nah, untuk manga di Dolly Kill Kill ini, sesuai namanya, manga ini menceritakan tentang dunia yang diserang oleh Dolly. Dolly itu apa sih? Nah, Dolly itu sejenis ras alien, tetapi wujudnya mereka ini kayak boneka, makanya mereka disebut Dolly. Nah, mereka ini punya tujuan untuk meneliti manusia. Entah kayak apa tujuannya si ras ini, intinya mereka ini mengancam keberadaannya si manusia. Kita di sini punya MC bernama Ikaruga Iruma, yang saat itu dia ini sedang melakukan pertandingan baseball. Setelah pertandingan, tiba-tiba aja para Dolly ini muncul di mana-mana. Ada yang bentuknya itu kayak boneka raksasa, ada juga yang kayak lebah, ada juga yang kayak nyamuk, macem-macem lah bentuknya. Karena diserang, saat itu tinggal tersisa Iruma dan kedua temannya, yaitu si Matsun dan Kumano Senpai. Mereka bertiga ini cuma memikirkan satu hal, yaitu kabur dari para monster aneh ini. Sayangnya Matsun di sini tuh kakinya terluka, sehingga mereka harus kabur secara perlahan. Di tengah-tengahnya pas lagi kabur, mereka ini malah bertemu dengan Dolly yang bisa menyedot manusia. Jadi para Dolly ini punya senjata kayak tembak, tapi itu digunain untuk nyedot manusia. Nanti yang nggak tahu sih manusianya bakal diapain. Nah, jadi ibarat kayak vakum gitu lah ya. Aku sebut aja vakum gitu ya. Semua ini bertahan supaya nggak tersedot ke vakum tersebut. Dan di sini cuma Matsun yang nggak bisa menahan tarikan tersebut. Karena ya kita tahu ya, dia ini udah terluka juga gitu. Dan di sini Matsun ini melakukan hal hebat sebagai pengorbanan dirinya. Dimana saat dia tersedot, dia ini membawa sebuah bongkahan tembok untuk menutup penyedot vakum tadi. Alhasil Iruma dan Kumano Senpai ini selamat dengan pengorbanannya si Matsun. Tersisa tinggal Iruma dan Kumano Senpai. Mereka ini kabur lewat jembatan. Tapi sayangnya mereka ini terpisah karena jembatannya itu runtuh akibat meteor gitu. Sehingga pas di belakang si Kumano Senpai ini harus tersedot ke vakum yang tadi. Jadi mereka ini dikejar gitu. Dan di saat itu tersisa tinggal Iruma seorang. Dan Iruma ini bertahan hidup sendirian selama setengah tahun. Bahkan bisa dibilang kota Iruma ini sudah kacau, benar-benar menjadi kota mati. Adapun beberapa orang ini, mereka ini kerjaannya cuma melakukan kejahatan, mungkin kayak mau nge-rape cewek gitu atau nyuri gitu kan, ya kayak gitu-gitulah. Jadi bisa dibilang nyentuh-nyentuh ke era-era post apokalips lah. Si Iruma ini sebenarnya juga udah pasrah, dan juga dia ini hidup dalam penyesalan. Karena dia berpikir kenapa hanya dirinya aja yang selamat, dan kenapa saat itu dia itu nggak cari cara supaya menyelamatkan teman-temannya. Jadi Iruma merasa kalau dirinya itu udah siap aja lah untuk mati. Tapi beberapa insiden terjadi sehingga Iruma ini dikagetkan kalau dia melihat si Kumano Senpai lagi. Tapi si Kumano Senpai ini berada di kawanannya para Dolly. Di sini Iruma ini langsung shock dan emosi. Tapi Iruma ini langsung aja diserang para Dolly. Saat itu Iruma ini sadar kalau ini tuh waktunya dia untuk bertindak. Iruma maju dan menghajar salah satu boneka yang ada di depannya. Iruma sadar kalau sekarang dia nggak bakal kabur lagi. Dan Iruma bertekad untuk menghancurkan para boneka yang menyerang kotanya. Dan juga sekaligus dia punya tekad untuk menyelamatkan temannya. Konsep manga ini bisa aku bilang asik banget, karena udah jarang loh ya, maksudku untuk manga-manga zaman sekarang yang mau kasih konsep-konsep unik gitu, kayak monsternya boneka kayak apa kayak gitu loh. Jadi menurutku ini suatu pengembangan yang bagus gitu. Walaupun manganya udah tamat sih, walaupun aku juga belum baca sampai habis loh ya. Tapi buat aku pribadi, di premis cerita awalnya, manga ini udah bener-bener ngehook aku banget gitu. Jadi aku bener-bener langsung suka sama manga ini. Apalagi artnya. Jadi nggak usah ditanya lah ya, tahu sendiri kan Blue Lock itu artnya kayak gimana. Udah pasti Dolly Kill Kill juga bagus. Jadi Dolly Kill Kill ini bener-bener manga underrated yang sangat disayangkan kalau nggak dicoba untuk dibaca. Jadi kalian bisa cobain aja, karena aku yakin sebagian besar juga nggak tahu banget tentang manga ini gitu. Karena emang nggak ada juga yang mau bahas, dan nggak ada yang bahas sih kalau aku lihat sih. Oke, untuk sekarang aku bakal ngasih 3 dulu dari listku. Kalau kurang ya nanti tungguin aku buat konten lagi. Karena memang masih banyak manga-manga bagus yang hampir nggak pernah dinotis orang-orang. Dari 3 judul tadi, menurut kalian mana yang menarik? Karena aku juga penasaran gitu, selera kalian itu kayak apa gitu. Kalian rekomendasi minta-minta doang, tapi aku nggak tahu kan, aku kasih hentai nanti kalian marah-marah gitu kan. Oke, kayaknya gitu dulu, cukup sekian dulu. Semoga kalian suka. TMM, see you next video.